datang nggak datang. Dan ini luar biasa, Masya Allah. Dari tadi saya sama Anwar membahas tentang betapa berkahnya, betapa hebatnya, betapa iri kita pada Po Alpa. Jadi dia pergi banyak, bintang pergi banyak, tapi yang mendapatkan respon, reaksi dari masyarakat luas, apalagi yang mendoakan dengan paling penting itu sebanyak ini itu jarang sekali ya. Jarang banget, apalagi tadi pas di depan kan Anwar tanya ini dari mana, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Timur. Iya benar. Iya kan. Bahkan ada tadi katanya nggak sempat datang sini ke makam tadi ada. Bahkan tadi udah dengan suami Empok ada yang datang, orang Aceh datang sini nyerahin Al-Quran karena dia udah nazar pengen ngasih Al-Quran ke Empok semasa hidupnya. Dan tadi itu nanya ke suaminya ya bareng Anwar, jadi ke Bang Hidup, rahasia Empok apa sih bisa sampai segini? Ternyata Empok tuh diam-diam suka bersedekah, tata sama itu pasti, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan sembunyi-sembunyi itu Empok ternyata. Bener, itu benar-benar luar biasa sih kalau yang Anwar lihat ya. Anwar kan sering momen bareng ya. Walpa tuh demen banget ya bagi-bagi orang, karena pernah ada momen yang pas lebaran tahun kemarin Walpa tuh dia beli biskuit banyak banget. Oh buat siapa ya? Buat bagi-bagi. Dia beli sirup. Terus gue bilang gini, jangan posting-posting ya, ini gue beli katanya gitu. Ya ini bener-bener kayak, oh dia kalau sedekah itu bener-bener real, nggak mau orang lihat, kasih sendiri. Dan sekarang kayak begini, makanya dia ngomong sama juga, ya Allah masyarakat banyak banget, kita lihat dari atas kan. Iya tadi kita sampai dekat Banyak banget, aku merinding, iri banget sama Po Alpa. Dan ini jadi pelajaran buat kita yang masih ada dalam melanjutkan perjuangannya Po Alpa. jadi tadi itu gue sama luar gini, ih kita ntar kalau meninggal ya gimana ya, ya maksudnya apa yang kita lakukan ketika hidup itu kan bisa kita lihat ketika kita meninggal itu satu, siapa saja yang melayat, siapa saja yang mendoakan, sebanyak apa orang yang kehilangan, dan juga kebaikan-kebaikan apa yang dibahas orang ketika kita sudah tiada. Sempat dimimpiin nggak sih Pak Anwar, Pak Irfan? Belum sih, belum, tapi kan gue kemarin pas habis pemakaman dan lain-lain, pas syuting pertama tuh kita aku sama Raffi ya, masuk set aja gue udah ya Allah kok berasa banget karena kan ya kita termasuk yang bekerja hampir tiap hari itu di akhir hidupnya apa Anwar pernah kerja sering juga ya, tapi beberapa tahun sebelumnya ya itu yang jahitnya tuh bareng Raffi. Iya, makanya pas dia kan sering banget tuh, apalagi pas seminggu sebelum nggak ada, kan suka kayak kirim VN, terus suka kayak video call iseng, apalagi pas lagi di Malaysia juga. Kalau aku nggak bisa tidur, baru semalam tidur aku di kamar mama aku ya. Aku kalau tidur, dia suka kayak gini ya, kalau PN di handphone aku ya, War Anwar, gitu. Jadi dia hawar-hawar di kuping aku tuh kayak gitu, War Anwar. Makanya aku suka, tadi handphone kan itu banyak banget kan video-nya dia kan. Video jadi dia ketika dalam kondisi tidak berambut aja lu dikirimin dan semangat nih aku ini nih aku udah gini yang lopo gitu ya kan dia sehari pakai wig dia gini aku lihat kali dibawa ke sudut bukain ya lopo megang nggak rambut gue gitu. Dia lagi senang banget rambutnya udah tumbuh lagi, dia senang banget ya. Udah lebih halus, terus sama kukunya agak kayak coklat biru gitu kan. War, punya temen nggak yang ada tukang arat, lihat ya, nail art ya, nail art, kutek. Gue bilang, wah gak ada teman-teman begitu kan, gue bukannya cewek. Aku bilang, ya udah deh, bisa lu apa? Sampai aku sendiri ya, pas di video call kan aku giniin, lu ngapain? Jangan nangis, enggak orang gue lagi ngisut ingus, aku bilang kayak gitu kan. Ditanya kan, itu tuh yang gue pas jenguk terakhir di Darmais kan, pas datang kan dia lagi tidur, yang gue bawa pisang goreng karena dia mau, dia cuma gini, sedih banget, langsung nangis, terus udah kan gue ngobrol udah ketawa-ketawa udah gitu, terus kan kita tuh terharu ya, terus gue nangis, gue kan nggak mau ngeliat dia ngeliat gue nangis, gue kok banyak debu banget ya di rumah sakit itu, enggak, suara kan udah kecil banget, enggak, ya tapi mata gue peripo pak, gitu dia, terus dia malah nasihatin, yang sehat ya, gitu, bener ya kan, di WA gitu. dia nyuruh kita itu Waktu itu kan dia syuting, jadi cancel gara-gara Raffi sakit kan. Terus telepon aku, Bang, Raffi sakit, gue inget lu, doang gak pernah tidur, gitu kan. Lu sehat-sehat ya, dia bilang gini, lu yang sakit. dia yang sakit yang ngingetin kita untuk hidup sehat ya. Tapi dia gak ngomong ya, dia gak pernah ngomong sakit di mana, dia gak pernah ngomong.
tahu kayak ini orang tuh kuat banget ya, iya kan makanya nggak nyangka pas udah nggak ada. Karena dia pas nggak kuat banget itu pas lagi syuting terakhir itu pas 3 tahunan FYP di luar kena dia cerita ada luka nih kata dia keringetan terus dia cuma ngebalik terus gini terus udah gini ceria lagi sampai dia gitu dulu aduh kasihan banget tapi hebatnya profesional banget ya. Iya makanya gitu jadi salut banget sih benar-benar wanita berjuang. Iya. Yang berasa kalau 7 harian seperti apa nih? Best 7 hari nggak ada yang berasa takut. Gue ngerasa sama Anwar juga gue tuh ngarep ini cuma bercandanya apa gitu oh bercanda dong kok ini please ini bercandaan doang gitu ya udah tapi ya emang udah kenyataannya sudah seperti ini kita tinggal mendoakan mudah-mudahan insya Allah almarhumah baik mendoakan seperti ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT sesuai dengan berbagai macam kebaikan yang pernah dilakukan tanpa kita tahu. Itu dari fan-nya Empok yang kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi dia berusaha untuk WA saya, dia bilang, Bang, boleh nggak ada niat baik saya untuk memedalakan umroh? Silakan, selagi itu positif. Saya bilang silakan, lakukan. Dia bilang gitu kalau memang itu kebaikan. Terus juga ada juga sahabat Empok, Bunda Nanda juga memedalakan umroh. Jadi ini untuk saat ini udah dua yang membadalkan Empok umroh gitu. Bahkan ada yang janji juga membadalkan haji ada kayak gitu. Kalau yang tadi yang Al-Azhar yang di Kairo, kalau boleh tahu namanya atau Itu namanya saya lupa tuh namanya tuh. perempuan ya? Laki-laki. Kalau sahabat perempuan yang membadalkan umroh. Jadi ada 2 kayak gitu. Untuk saat ini nih untuk bulan ini ada 2 Empok udah 2 kali umroh. Oh gitu. Ya, Masya Allah banget ngerasa banyak dicintai nih Bang Po. Iya Masya Allah ini luar biasa nih almarhumah ya yang mendoakan juga itu ribuan malam ke-7 hari di luar dugaan semua kita juga nggak bisa berbuat apa dan kita juga nggak bisa ngasih apa-apa untuk yang mendoakan kan ya tahunya kita kan cuma jamaah yang ada di sini itu sekitar 800 ternyata itu membeludak jamaah ribuan kayak gitu Masya Allah luar biasa. Bang, walaupun Po udah nggak ada nih, Abang ngerasa bangga masih pernah hidup dengan Po yang ternyata banyak dicintai orang-orang nih ternyata gitu. Bangganya luar biasa. Kebaikannya tuh yang saya baru tahu nih, ya yang diem-diem kebaikannya tuh yang dia diem-diem kayak sedekah, ke pondok-pondok pesantren. Sebagian juga saya tahu, cuman yang tanpa saya tahu nih kayak sedekah dia tuh ngirim online buat bapak aja makan. Lah, terus saya kirim kemana buat bapak aja makan dari siapa ibu saya terima kasih ya dari hamba Allah dia bilang gitu. Selalu begitu. Soal pada umroh Bang, kalau dari keluarga sendiri ada rencana nggak untuk Insya Allah ada rezeki masalah ibadah harus kayak gitu. Ada rezeki masalah ibadah tuh harus kayak gitu. tapi kalau untuk kapan-kapannya Bang pada yang umroh Po Belum tahu ya karena kan saya belum ada kepikiran untuk saya nggak ogah janji takut terjadi dosa kalau saya nggak jalanin kayak gitu. Udah satu lagi soal Po katanya punya tanah 2 hektar ya yang tanamannya itu apa buahnya itu ini buat masyarakat sekitar. Oh bukan, itu babak angkatnya, babak kimpau. Jadi Empo tuh suka ngebantuin bagi-bagiin kayak gitu. Itu punya babak kimpau di Pondok Aren. Bukan punya kita. Kalau kita suka bibit-bibitin kayak gitu, ngasih bibit kayak gitu. Pokoknya semua kebaikan yang dilakuin semoga menjadi kebaikan pula untuk almarhumah. Bukti nyata udah ada kan banyak yang mendoakan di malam ke-7 hari ini kayak gitu. Itu Empo suka bagi-bagiin hasil panennya itu ke warga sekitar. Iya ke warga sekitar, ke masyarakat yang suka ya lewat kayak gitu sama baba itu kayak gitu, baba kimpau. Oh, gitu. Emang ditanamnya itu buat dibagi-bagi atau seperti apa Bang? Iya, emang buat dibagi-bagi, tanam yang nggak pernah dijual. Kayak cabai, yang kemarin cabai sulit tuh nggak pernah dijual, jadi buat bagi-bagi aja. Karena kan punya orang tua angkat itu emang benar-benar baik banget kayak gitu. Apa aja sih Bang itu panennya? Oh cabai, jagung, bawang, tomat, terong, itu macam-macam buah itu luar biasa. Iya berarti benar jumlahnya 2 hektar juga ya Bang? Benar punya orang tua angkat, Iya, itu iya punya babak kimpau, gitu. Seperti apa mungkin Seperti tadi yang kita sampaikan, semua kita pasti akan mengikuti ya, Po Alfa melanjutkan perjalanan. Sekarang kita takziah ke rumah Po Alfa, dan lama lagi orang takziah ke rumah kita. Jadi semua yang menonton, kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya.
Jadi takziah kita ini nampaknya kita mengingat kematiannya Pak Alpa, tapi sebetulnya suatu hari nanti kita pun akan diantar ke pemakaman dan kita akan didoakan orang banyak. Bang, lihat kebaikan Pak Alpa sampai tadi yang hadir sampai ribuan orang ya. Iya, Lihat ribuan aja. orang ya. Banyak. Ya, pastinya ini menjadi, kalau pendapat saya, Pak Alpa ini menjadi sosok yang luar biasa ya. Semasa beliau hidup pun banyak memberikan kebahagiaan ke orang dari aktivitas kehidupan beliau, sehingga banyak orang yang suka ya terhibur. Bahkan sampai beliau almarhumah meninggal pun kita melihat langsung banyak banget yang mencintai beliau, mengirim doa terbaik untuk beliau. Ini jadi contoh kita lah yang masih hidup gitu. Kayaknya tambahan yang kemarin sempat kasih beasiswa juga sama Fatih ya. Wah, itu nggak seberapa lah dari semua yang udah diberikan Po Alpa untuk saya. Allah kirim Po Alpa di kehidupan saya, mensupport saya. Ya, semua orang punya jasa. Jadi tidak ada manusia sukses tanpa pertolongan Allah melalui perantara manusia yang dikirim. Kayak hari ini Ustadz Dery Sulaiman, Masya Allah kita dipertemukan juga. Tadi seharian ada di kantor saya, kita bisa takziah bareng hari ini. Banyak kita sharing. Jadi semua orang tidak ada Superman. Bisa di titik apapun hari ini pasti ada pasti ada dukungan. Dan salah satu yang membuat saya memeluk agama Islam adalah ajaran Islam semuanya masuk akal. Rahmatan lil alamin. Kalau mau sukses, perbanyak silaturahmimu. Hablum minallah, hablum minanas. Siap, makasih banyak. Ya, makasih. Bang, terima kasih Bang. Audio Jungle.